Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Murnifatullah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang apa saja sih yang dipelajari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di bidang keprodian. Nah, yang pertama yaitu konsep manajemen SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dari manajemen SDM pendidikan yaitu manajemen sumber daya manusia atau singkatan dari SDM yang biasanya kita tahu ya. SDM pendidikan adalah salah satu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, SDM merupakan faktor kunci keberhasilan karena mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen SDM pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah tenaga pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, kinerja, serta kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Pendidik meliputi guru, dosen, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sejenis. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dari tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga pendukung lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tujuan manajemen SDM pendidikan. Tujuan utama manajemen SDM pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional sesuai kebutuhan lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik serta tenaga kependidikan. Yang ketiga, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu manajemen SDM pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manajemen SDM pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendidik dipandang sebagai teladan atau bisa disebut dengan uswah hasanah yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual kepada peserta didik. Pengelolaan SDM pendidikan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kompetensi profesional dan akhlak mulia, sehingga tujuan pendidikan Islam yaitu terbentuknya insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dapat terwujud. Nah, dapat disimpulkan manajemen SDM pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan pendidikan melalui perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian, dan pembinaan yang baik. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen SDM tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan nilai-nilai keislaman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konsep manajemen organisasi sekolah dan madrasah. Pengertian manajemen organisasi sekolah dan madrasah yaitu manajemen organisasi sekolah dan madrasah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan terhadap seluruh unsur organisasi pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Organisasi sekolah dan madrasah merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik,
orang tua, serta masyarakat. Manajemen organisasi bertujuan menciptakan keterpaduan kerja antar unsur organisasi sehingga seluruh komponen bergerak selaras dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu karakteristik organisasi sekolah dan madrasah. Organisasi sekolah dan madrasah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari organisasi lain, yaitu berorientasi pada pelayanan publik bukan profit. Selanjutnya, memiliki tujuan jangka panjang berupa pembentukan manusia seutuhnya, melibatkan banyak pemangku kepentingan atau bisa disebut dengan stakeholders. Selanjutnya, madrasah memiliki ciri khas keislaman yang terintegrasi dalam kurikulum dan budaya organisasi dan mengedepankan nilai moral, etika, dan keteladanan. Yang ketiga, tujuan manajemen organisasi sekolah dan madrasah. Tujuan manajemen organisasi sekolah dan madrasah antara lain, yang pertama yaitu mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh komponen organisasi. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang kondusif, harmonis, dan profesional. Dan yang kelima, menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, manajemen organisasi madrasah dalam perspektif Islam. Manajemen organisasi madrasah berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip musyawarah digunakan dalam pengambilan keputusan, sementara amanah menjadi dasar pelaksanaan tugas. Tujuan akhir manajemen madrasah adalah membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, tantangan manajemen organisasi sekolah dan madrasah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kurangnya koordinasi antara unit, perubahan kebijakan pendidikan, tuntutan mutu dan akuntabilitas publik, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, dapat kita simpulkan, manajemen organisasi sekolah dan madrasah merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan yang efektif. Sekolah dan madrasah dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen organisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai keislaman. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep manajemen strategi, perkantoran, sarana dan prasarana, serta pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama yaitu konsep manajemen strategi pendidikan. Pengertiannya, manajemen strategi pendidikan adalah proses penetapan tujuan jangka panjang lembaga pendidikan serta penentuan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Manajemen strategi bersifat menyeluruh, berorientasi masa depan, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan organisasi sekolah dan madrasah. Sedangkan tujuan manajemen strategi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, menentukan arah dan kebijakan lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan daya saing sekolah dan madrasah. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Dan yang kelima, mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, tahap manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis lingkungan atau bisa disebut dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Perumusan strategi yaitu penetapan visi, misi, tujuan, dan kebijakan. Yang kedua, implementasi strategi melalui program kerja dan kebagian nyata. Dan yang ketiga, evaluasi dan pengendalian untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan. Poin selanjutnya, konsep manajemen perkantoran pendidikan.
Pengertian manajemen perkantoran pendidikan adalah pengelolaan seluruh kegiatan administrasi yang menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Manajemen ini berperan sebagai pusat pelayanan informasi dan administrasi di sekolah maupun di madrasah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran meliputi pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen pendidikan, administrasi kepegawaian dan peserta didik, pengelolaan data dan informasi, pelayanan administrasi kepada warga sekolah dan masyarakat. Sedangkan tujuan manajemen perkantoran yaitu menciptakan tertib administrasi, kelancaran arus informasi, dan efisiensi kerja sehingga mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Sarana adalah alat langsung pembelajaran atau bisa disebut seperti buku, media, alat praktik. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu antara lain menyediakan fasilitas yang memadai dan layak dipakai, menjamin pemanfaatan sarana secara efektif dan efisien, menjaga keberlangsungan dan keamanan fasilitas pendidikan, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Tahapan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan, penghapusan sarana yang tidak layak dipakai. Nah, selanjutnya konsep manajemen pemasaran jasa pendidikan. Pertama, pengertian manajemen pemasaran jasa pendidikan adalah proses perencanaan dan pelaksanaan strategis pemasaran untuk mengenalkan, mempromosikan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai jasa bersifat tidak terwujud sehingga pemasaran menekankan pada mutu layanan dan kepuasan pengguna jasa. Selanjutnya, tujuan manajemen pemasaran jasa pendidikan. Tujuannya diantara lain meningkatkan citra dan reputasi lembaga pendidikan, menarik minat peserta didik baru, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lembaga pendidikan. Ada juga strategis pemasaran jasa pendidikan, meliputi peningkatan kualitas layanan pendidikan, komunikasi dan promosi yang etis, pemanfaatan media digital dan hubungan masyarakat, pelibatan alumni dan masyarakat, dan penekanan pada keunggulan dan karakteristik khas lembaga pendidikan. Nah, dari yang keempat poin tadi, integrasi keempat konsep dalam manajemen pendidikan, manajemen strategi, perkantoran, sarana dan prasarana, serta pemasaran jasa pendidikan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Manajemen strategi menjadi arah kebijakan, manajemen perkantoran menopang administrasi, manajemen sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran, dan manajemen pemasaran memperkuat eksistensi lembaga kependidikan di tengah masyarakat. Nah, dari keempat poin tadi dapat disimpulkan manajemen strategi perkantoran, sarana prasarana, serta pemasaran jasa pendidikan merupakan komponen penting dalam pengelolaan sekolah dan madrasah. Pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan akan meningkatkan mutu pendidikan, efektivitas organisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep manajemen pendidikan dan pelatihan atau bisa disebut dengan diklat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Diklat berfungsi sebagai sarana pengembangan profesional berkelanjutan agar SDM pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pendidikan.
Tujuan manajemen diklat adalah meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan mutu layanan pendidikan, serta menyesuaikan kemampuan SDM dengan tuntutan perubahan kurikulum dan organisasi pendidikan. Manajemen diklat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan menjadi dasar perbaikan program diklat selanjutnya. Dalam perspektif pendidikan Islam, manajemen diklat berlandaskan nilai amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab. Diklat tidak hanya meningkatkan keterampilan kerja, tetapi juga membentuk akhlak dan integritas pendidik sebagai teladan dalam proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu konsep Total Quality Management atau disingkat dengan TQM dalam lembaga pendidikan adalah pendekatan manajemen yang menekankan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen lembaga pendidikan untuk mencapai kepuasan pengguna jasa pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Mutu dalam TQM tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tetapi juga dari proses, layanan, dan budaya kerja lembaga pendidikan. Tujuan penerapan TQM dalam pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas pengelolaan lembaga, serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. TQM berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan kesalahan sejak awal. Prinsip-prinsip utama TQM dalam lembaga pendidikan meliputi fokus pada pelanggan, kepemimpinan yang kuat, kerjasama tim, keterlibatan seluruh warga sekolah, pengambilan keputusan berbasis data, serta evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Dalam praktiknya, penerapan TQM dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, perbaikan proses pembelajaran, pelayanan administrasi yang berkualitas, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dalam perspektif pendidikan Islam, TQM sejalan dengan nilai ihsan, amanah, dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada kemaslahatan. Oke, materi selanjutnya yaitu analisis kebijakan pendidikan, yaitu proses sistematis untuk mengkaji kebijakan pendidikan mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Analisis ini bertujuan menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan efektif, efisien, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan analisis kebijakan pendidikan adalah untuk mengidentifikasi masalah pendidikan, menilai keberhasilan dan kelemahan kebijakan, serta memberi rekomendasi perbaikan atau alternatif kebijakan yang lebih tepat dengan analisis kebijakan. Pengambilan keputusan pendidikan dapat dilakukan secara rasional dan berbasis data. Tahapan analisis kebijakan pendidikan meliputi identifikasi masalah pendidikan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks pendidikan Islam dan madrasah, analisis kebijakan pendidikan penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah atau Kementerian Agama dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik lembaga pendidikan Islam. Oke, selanjutnya materi tentang evaluasi program pendidikan, yaitu proses sistematis untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil suatu program pendidikan guna mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan suatu program pendidikan. Tujuan evaluasi program pendidikan adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan program pendidikan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tahapan evaluasi program pendidikan meliputi
evaluasi, konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk atau hasil. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan program dan penyusunan kebijakan pendidikan selanjutnya. Dalam konteks pendidikan Islam dan madrasah, evaluasi program pendidikan penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya mencapai target akademik, tetapi juga membentuk karakteristik dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Oke, materi selanjutnya tentang kepemimpinan pendidikan, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh warga sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pemimpin pendidik tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan penggerak perubahan. Tujuan kepemimpinan pendidikan adalah menciptakan iklim kerja dan belajar yang kondusif, meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Kepemimpinan yang efektif berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki beberapa peran utama, yaitu sebagai leader, manajer, administrator, supervisor, dan inovator. Ia harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana, membangun komunikasi yang baik, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, kepemimpinan pendidikan berlandaskan nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan keteladanan. Pemimpin pendidikan dituntut untuk memiliki integritas moral dan profesionalisme agar mampu membimbing lembaga pendidikan menuju mutu yang berkelanjutan. Nah, materi terakhir yaitu manajemen perubahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perubahan secara sistematis dalam organisasi pendidikan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan dalam pendidikan dapat berupa perubahan kurikulum, metode pembelajaran, teknologi, struktur organisasi, maupun budaya kerja. Tujuan manajemen perubahan yaitu memastikan perubahan berjalan efektif, meminimalkan resistensi, serta meningkatkan mutu dan kinerja lembaga pendidikan.
Perubahan yang dikelola dengan baik akan membantu sekolah atau madrasah mencapai tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Tahapan manajemen perubahan meliputi identifikasi kebutuhan perubahan, perencanaan perubahan, implementasi perubahan, serta evaluasi dan penguatan perubahan. Dalam proses ini, peran pemimpin sangat penting sebagai penggerak, komunikator, dan teladan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen perubahan berlandaskan nilai amanah, musyawarah, dan tanggung jawab. Perubahan harus diarahkan pada perbaikan mutu pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan keislaman yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.